Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para habaib, para alim ulama, para masyayikh, guru-guru ngaji, tokoh masyarakat, hadirin, hadirat, hadirin yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kepada jajaran takmir Masjid Al-Muttaqin keseluruhannya, dari atasan dan staf-stafnya, khususnya Al-Habib Muhsin bin Abdul Qadir Al-Bar dan saudara saya Al-Habib Muhammad Al-Bagir bin Al-Habib Ahmad bin Hamid bin Syekh Abi Bakar bin Salim yang telah membimbing kita senantiasa, mengajarkan kita setiap hari Ahad, Sabtu malam Ahad, setiap malam Ahad pengajian Riyadhus Shalihin yang sampai saat ini alhamdulillah mudah-mudahan diberikan istiqamah, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala serta panjang umur semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Akhina fillah Al-Habib Hashim, Al-Habib Syekhan bin Ahmad Al-Bar dan para habaib yang lain, dan yang tidak bisa saya sebutkan nama satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau-beliau. Alhamdulillah, saat ini kita bersama-sama ditakdir oleh Allah kumpul di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita di dalam perkumpulan kita saat ini kita mengkaji dan mempelajari serta mengisi waktu bainal isya'ain, yang dikatakan ma bainal isya'aini husnul hasin. Waktu antara maghrib sampai isya ini termasuk waktu yang sangat penuh dengan benteng dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara orang-orang tua kita, mereka diberikan futuh, diberikan ilmu ladunni, diberikan pemberian demi pemberian oleh Allah Subhanahu wa taala karena sebab daripada menjaga waktu antara maghrib sampai isya. Sungguh waktu sampai maghrib sampai isya ini mempunyai sir, mempunyai rahasia tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita hidupkan waktu antara al-isya'ain, ma bainal isya'ain, antara maghrib sampai isya. Hadirin yang dimuliakan Allah, diriwayatkan oleh Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau meriwayatkan sebuah hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud, sebelum kita baca hadisnya, maka sebaiknya kita mengenal siapakah Abdullah bin Mas'ud itu. Gelar beliau adalah Abi Abdurrahman. Beliau punya anak namanya Abdurrahman, sehingga beliau dipanggil dengan panggilan Abi Abdurrahman. Biasa di kalangan kita pun juga kalau ada di antara kita punya anak, kadang-kadang terkenal nama kita dengan karena nama anak kita. Kalau kita punya anak namanya Muhammad, kita dipanggil dengan Pak Muhammad. Kadang-kadang seperti itu. Iya. Begitu juga di kalangan orang Arab demikian.
ketika punya anak namanya Muhammad, kadang dipanggil Abu Muhammad. Ya, kadang-kadang lebih terkenal dengan Abu Muhammad. Kadang-kadang namanya tidak dikenal, tapi nama anaknya yang lebih dikenal. Begitu juga ini Abdullah bin Mas'ud, beliau punya nama Abdullah, tapi diberikan kunyah dengan nama Abi Abdurrahman karena beliau punya anak namanya Abdurrahman. Beliau ini masuk Islam di kota Mekah sudah lama. Islam sudah lama. Dan dikatakan termasuk orang yang keenam masuk ke dalam agama Islam. Dan sebab keislaman Abdullah bin Mas'ud, bahwasanya Nabi SAW pernah lewat pada saat itu beliau sedang mengembala kambing. Kerjaan beliau Abdullah bin Mas'ud ini mengembala kambing. Beliau pengembala kambing dari seorang saudagar yang bernama Uqbah bin Abi Mu'aid. Uqbah bin Abi Mu'aid ini saudagar kaya raya, orang kafir, bencinya kepada Nabi luar biasa. Uqbah bin Abi Mu'aid ini termasuk orang kafir yang pernah melempar baginda Nabi SAW dalam keadaan sujud. Nabi SAW sujud, dibawa itu isi perut onta, dilempar di kepala baginda Nabi Muhammad SAW. Ini Uqbah bin Abi Mu'aid, bencinya kepada Nabi sangat luar biasa. Nah, ini Abdullah bin Mas'ud, pengembala kambing miliknya Uqbah bin Abi Mu'aid. Pada saat itu Nabi SAW pernah lewat, bertemu dengan Abdullah bin Mas'ud sedang mengembala kambing. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud, "Ya gulam, hal indaka min labanin tusqina?" Wahai anak, ya, apakah kamu punya, kan kamu ini mengembala kambing, kamu punya susu mungkin bisa saya minum, kata Nabi SAW. Qala na'am, dia mengatakan iya ada, susu kambing ini ada. Walakinni mu'tamanun, akan tetapi saya ini diberikan amanat, ini bukan milik saya. Ya. Nabi bertanya seperti itu karena Nabi nggak tahu itu miliknya siapa. Qala, kemudian Nabi SAW bertanya kembali, hal indaka jad'ah lam yanza 'alaiha al-fahlu? Apakah kamu ada anak kambing yang belum pernah bisa untuk dikeluarkan air susunya? Anak kambing yang umur 1 tahun, mungkin kamu ada, itu mungkin bisa saya keluarkan susunya barangkali. Kalau na'am ada, jad'ah, ada kambing kecil yang dia nggak mungkin bisa keluar air susu. Fatahu biha, kemudian diberikan itu kambing yang jad'ah yang umur 1 tahun yang belum pernah mengeluarkan air susu tersebut. Famasaha dar'aha, kemudian susunya diusap oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wada'a, dan didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Famtala'a dar'aha bil laban, sampai akhirnya kencang susunya sampai mengeluarkan susu begitu banyak karena doa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kambing itu memang asalnya sudah tidak keluar susu. Memang aslinya dia tidak keluar susu. Tapi karena didoakan oleh baginda Nabi, kemudian akhirnya kambing tersebut keluar susu. Dan air susu tersebut hanya lewat dari kambing yang tidak pernah mengeluarkan susu. Hanya lewat saja karena doa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahalaba fi ina'in, kemudian diperas sampai di dalam satu wadah oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Dan ini bukan diminum oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu memikirkan sahabat-sahabatnya, karena sahabat Nabi SAW itu, beliau itu, mereka itu, para sahabat itu sehingga sampai berhari-hari kadang nggak makan. Jadi diperhatikan oleh Nabi SAW sampai dengan hal yang seperti itu. Akhirnya satu sama lain diminumkan kepada Sayyidina Abu Bakar oleh Nabi SAW. Wasaqa Abu Bakar radhiyallahu anhu, sampai Sayyidina Abu Bakar minum dengan puas. Ya. Nabi nggak minum, diberikan kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kemudian setelah itu Nabi SAW mengatakan kepada susunya kambing tersebut, "Tsumma qala lid-dar'i ijlis," ayo kembali kepada asalnya kamu.
kembali seperti asal mula, sehingga seperti tidak pernah mengeluarkan susu sama sekali. Nah, ini namanya dikatakan mukjizat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi seperti tidak pernah mengeluarkan air susu. Kalau biasanya kan kalau kambing yang keluar air susu, susunya biasanya sudah mulai kendor. Tapi ketika itu susu yang sudah mengeluarkan susu dikembalikan lagi sehingga kencang kembali, sehingga seperti tidak pernah mengeluarkan susu lagi. Hanya lewat saja dengan doa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Airaja'a kama kana la labana fihi, kembali asal mula seperti tidak pernah menyusui. Ketika melihat itu Abdullah bin Mas'ud, hebat ini. Luar biasa ini, kata Abdullah bin Mas'ud. Akhirnya dia masuk ke dalam agama Islam di tangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud ini agak kecoklat-coklatan ya badannya. Beliau sangat lemas sekali orangnya. Pendek sekali Abdullah bin Mas'ud ini orangnya. Ya, kalau dikatakan pendeknya Abdullah bin Mas'ud ini seperti ujung jari sampai sini. Satu dirak dari sini, satu hasta gini. Ini panjangnya Abdullah bin Mas'ud. Ya, jadi bukan orang-orang tinggi, jadi betul-betul pendek Abdullah bin Mas'ud. Dagigus saqain, kakinya seperti ini kecilnya. Kakinya Abdullah bin Mas'ud. Ya. Kemudian pernah terjadi Abdullah bin Mas'ud itu memang karena pendek dan kakinya kecil, pernah ketika dia naik ke atas pohon kurma, kemudian ada angin kencang, dibawa oleh angin ke barat, ke timur, ke selatan, ke utara semua, jadi dia ombang-ambingkan oleh angin, sampai-sampai sahabat Nabi SAW yang lain ketawa ngelihat Abdullah bin Mas'ud. Ya lucu, ketika itu ada orang di atas pohon dimainkan oleh angin sehingga dia goyang terus itu Abdullah bin Mas'ud. Kemudian fadhahikal qaum minhu faqala Rasulullah mimma tadhakun, kenapa kalian kok tertawa, kata Nabi. Kemudian mereka mengatakan, ya Rasulullah, min diqqati saqaihi Abdullah bin Mas'ud, karena kecilnya kakinya Abdullah bin Mas'ud itu sehingga lucu, sampai-sampai kita ikut tertawa dengan kejadian itu ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Walladzi nafsi biyadih lahuma fil mizani athqal min Uhud. Demi Allah yang mana jiwaku ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, kedua kaki Abdullah bin Mas'ud itu kalau ditimbang lebih berat daripada gunung Uhud. Ya, seperti itu ya. Cintanya Nabi SAW kepada sahabatnya dan cintanya sahabat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan beliau ini, Abdullah bin Mas'ud ini termasuk sahabat yang dekat dengan Nabi SAW. Ya, dekat sekali, teman dekat dengan Nabi SAW. Setiap jalan selalu di depannya dia itu ada tungkatnya. Wa yuqiduhu idza nama wa yalbasuhu alaihi idza qama. Tungkat itu untuk membangunkan ketika tidur dan dan beliau selalu membawakan tongkatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur, dibangunkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri, Abdullah bin Mas'ud yang bagian memegang daripada kedua sandal baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang memakaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi jalan kemana-mana dia membawa sandal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana min ajwadin nasi thawban, tapi beliau menggunakan baju yang bagus sekali. Menggunakan baju yang sangat bagus. Pakai minyak wangi yang harum, yang sangat luar biasa. Ditanya, kenapa kok sampai seperti itu, menggunakan baju bagus sampai dengan haruman-haruman yang sangat luar biasa? Kenapa? Saya harum seperti ini menggunakan minyak wangi karena menghormat dua sandal baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hormatnya saya kepada dua sandal baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kepada sandalnya beliau menghormat, apalagi kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu kana yahmiluhuma idza jalas. Ketika Nabi ketika kemana-mana, ketika dia duduk,
dipegang itu, dikempit itu namanya sandalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yukrimuhu wa yuqarribuhu wa la yahjibuhu. Dan Nabi menghargai dia, mencintai dia Nabi sallallahu alaihi wasallam dan didekati oleh Nabi, tidak pernah dihalang-halangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walidza kana aktsar dukhul alaihi sallallahu alaihi wasallam, paling banyak selalu hubungan bersama Nabi itu adalah Abdullah bin Mas'ud. Wa kana radhiyallahu ta'ala anhu yaqulu wallahi alladzi la ilaha ghairuh ma nazalat ayatun min kitabillah illa wa ana a'lamu aina nazalat wa fima nazalat wa la a'lamu anna ahadan a'lamu bi kitabillah minni tanaluhul matayah la ataitu. Beliau mengatakan bahwasanya demi Allah yang mana tiada Tuhan selain Allah, setiap turun satu ayat dari Allah Subhanahu wa taala, wahyu dari Allah, dari kitab suci Al-Qur'an, kecuali saya mengetahui di mana itu turunnya ayat dan di mana ayat itu turun dan kapan itu turunnya ayat tersebut. Dan andai kata saya mengetahui ada seseorang yang lebih tahu, ternyata dia lebih mengetahui tentang turunnya ayat, saya akan datang kepadanya dan saya akan belajar kepadanya di mana turunnya ayat ini dan dari mana kapan turunnya ayat ini. Beliau bertanya dan belajar kepada orang tersebut. Dan beliau Abdullah bin Mas'ud ini termasuk orang yang pertama kali berani membaca Al-Quran secara terang-terangan. Dulu kan Nabi SAW berapa tahun dakwah secara sir, rahasia. Nabi SAW berdakwah diam-diam. Ketika turun surat Ar-Rahman, Nabi SAW memerintahkan kepada Abdullah, kepada sahabat-sahabatnya untuk menawarkan kepada mereka, siapakah di antara mereka yang berani untuk membacakan di hadapan orang-orang kafir Quraisy. Nabi menawarkan, ayo man, siapa man saya qra'u hadhil ayah inda Quraisy. Kemudian enggak ada yang angkat tangan kecuali Abdullah bin Mas'ud. Ana ya Rasulullah. Jangan kamu wahai Abdullah. Kamu nanti dipelintir kamu sama mereka. Abdullah bin Mas'ud kecil. Jangan kamu yang lain. Ditawarkan lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayo siapa yang mau bacakan ini surat Ar-Rahman di hadapan orang kafir Quraisy? Gak ada yang nunjuk tangan kecuali Abdullah bin Mas'ud. Ana ya Rasulullah. Angkat tangannya Abdullah bin Mas'ud. Jangan kamu wahai Abdullah, yang lain dulu. Ketiga kalinya baru Nabi SAW memerintahkan Abdullah bin Mas'ud untuk berangkat menghadap kepada orang-orang kafir Quraisy. Maka Ibn Mas'ud, ana ya Rasulullah, wa dhahaba ilaihim fara'ahum mujtami'ina haula al-Ka'bah. Berangkat mereka, ternyata dilihat mereka orang-orang kafir Quraisy sedang kumpul ada di depan Ka'bah. Kumpul semuanya nih. Ada Abu Jahal, ya, ada pembesar-pembesar Quraisy, semuanya ada di situ. Kemudian Abdullah bin Mas'ud memulai membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Berdiri itu Abu Jahal, didatangi oleh Abu Jahal, ditampar itu Abdullah bin Mas'ud, dijewer telinganya Abdullah bin Mas'ud sampai hampir lepas itu telinganya Abdullah bin Mas'ud dengan jewerannya Abu Jahal. Abu Jahal besar orangnya. Ya. Kalau di zaman Nabi Musa Fir'aunnya itu ada, di zaman Nabi Musa ada Fir'aun, di zaman Nabi Muhammad Fir'aunnya Nabi Muhammad itulah Abu Jahal. Bencinya sama Nabi SAW luar biasa. Nah, ini Abu Jahal nempeleng wajahnya Abdullah bin Mas'ud, dijewer itu Abdullah bin Mas'ud dan dijewer sampai hampir lepas itu telinganya. Begitu banyak darah yang keluar dari Abdullah bin Mas'ud. Wa syaqqa adnah wa adma, wa syaqqa udunahu wa adma, sampai hampir lepas itu telinganya, sampai keluar darah begitu banyak. Fa dhahaba wa ainahu tadma, menghadap kepada Nabi SAW, menangis itu Abdullah bin Mas'ud, ya, menangis menghadap kepada Nabi SAW. Faqtammal Mustafa sallallahu alaihi wasallam, sedih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngelihat sahabat Abdullah bin Mas'ud dijewer, kemudian disobek telinganya, hampir lepas itu telinga. Kemudian sedih Nabi SAW.
Nabi SAW sedih, turun malaikat Jibril. Fanazala Jibril sallallahu alaihi wasallam dhahikan. Malaikat Jibril turun ketawa. Kata Nabi SAW, anta tadhak wa ibn Mas'ud yabki ya Jibril. Wahai Jibril, ini sekarang Abdullah bin Mas'ud ini nangis. Harusnya kamu itu sedih. Saya sedih dengan nangisnya Abdullah bin Mas'ud ini. Kok sekarang kamu datang tiba-tiba kamu ketawa? Apa kata Jibril? Faqala sata'lamu ya Rasulullah mimma adhak. Engkau akan tahu kenapa saya tertawa wahai Rasulullah. Nanti suatu saat engkau akan mengetahui. Falamma kana yauma Badar. Ketika peperangan Badar. Ketika peperangan Badar itu kurang lebih ada 313 umat Islam. Musuhnya 1000 orang-orang kafir dengan senjatanya yang lengkap, dengan pasukannya yang lengkap, dengan tombaknya, dengan pedangnya, dengan kudanya, dengan luar biasa komplit mereka. Umat Islam cuman hanya ada beberapa orang saja yang punya senjata, itu pun juga dari kaum Ansor. Pada saat itu Nabi SAW memberikan semangat dan diberikan bisyarah oleh Allah Subhanahu wa taala, kabar gembira dengan kemenangan umat Islam asal dengan sabar dan betul-betul tekun dan sabar, maka insyaallah Allah akan memberikan kemenangan khusus untuk umat Islam. Kemudian kita lihat bagaimana imannya para sahabat Nabi SAW tanpa membawa senjata yang lengkap menghadapi 1000 orang, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada umat Islam karena iman mereka, karena juga doa daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika perang Badar, Allah memberikan kemenangan untuk umat Islam. Nabi SAW memerintahkan Abdullah bin Mas'ud ayyakhuda rumhahu wa yaltamis fil jurhi man bihi ramak. Nabi SAW mengatakan kepada Abdullah bin Mas'ud, wahai Abdullah bin Mas'ud, ini tombak, kamu pegang. Kamu balas orang yang pernah menyakiti kamu. Kamu pukul orang yang pernah menyakiti kamu, wahai Abdullah bin Mas'ud. Kemudian ketika beliau jalan, Abdullah bin Mas'ud ketika dalam peperangan iltihamul qatl, di situ melihat ada Abu Jahal yang sudah tergeletak. Ada 2 saudara yang masih muda. Dia itu dari pertama ketika pas dalam barisan peperangan Badar, itu beliau tanya kepada sahabat-sahabat yang lain, kepada Abdurrahman bin Auf, tanya di mana yang namanya Abu Jahal. Beliau tanya karena tahu musuhnya Nabi SAW yang sangat nyata itu adalah Abu Jahal. Dia tanya mana yang dikatakan Abu Jahal. Oh itu, baru mengatakan, baru menunjukkan itu, dia sudah loncat. Itu sahabat Nabi SAW ini kedua saudara. Kemudian dia loncat, dikejar itu Abu Jahal, sampai akhirnya ditebas oleh 2 anak tersebut, tapi tidak mati, tergeletak saja Abu Jahal. Melihat Abdullah bin Mas'ud, ketika melihat itu Abu Jahal tergeletak, didatangi oleh Abdullah bin Mas'ud. Dari ujung digerakkan oleh Abdullah bin Mas'ud, dicoba dengan adanya tombak yang dibawa oleh Abdullah bin Mas'ud. Ini gerak enggak ini? Ini kalau gerak saya kalah nanti akhirnya. Akhirnya oleh Abdullah bin Mas'ud dicoba digerak-gerakkan badannya Abu Jahal, dia sudah enggak ada tenaga, tapi masih hidup. Masih hidup Abdullah bin Mas'ud. Masih hidup Abu Jahal. Akhirnya Abdullah bin Mas'ud naik ke dadanya Abu Jahal. Apa kata Abu Jahal? Laqad irtaqaita raqyan 'aziman. Kamu telah naik ke tempat yang tinggi sekali kamu, ya ru'ayyil ghanam, wahai pengembala kambing, kata Abu Jahal. Kamu kalau mau bunuh saya jangan pakai pedang kamu, kata Abu Jahal. Pakai pedang saya, karena pada saat itu ketika dipotong kepalanya Abu Jahal itu enggak kena, besar kepalanya Abu Jahal. Katanya Abu Jahal, kamu kalau mau motong saya jangan dari sini, potong saya dari sini, supaya saya bisa menghadap Muhammad itu kepala saya dengan tegak. Saya tidak takut kepada Muhammad. Coba kita bisa lihat bagaimana bencinya dia kepada baginda Nabi SAW, sampai berani dia mengatakan seperti itu, padahal ruh sudah ada di depan mata.
Rohnya dia sudah mau mati, sudah jelas dia mau mati, masih benci kepada Nabi Muhammad SAW. Kita tahu bagaimana Fir'aun. Ketika Fir'aun itu sudah nyawa pun juga sudah melewati daripada batasnya, ya, lewat daripada tenggorokan, baru si Fir'aun mengatakan, amantu bima amana bihi Musa. Saya beriman dengan apa yang diimani oleh Nabi Musa. Tapi sudah nggak ada artinya. Kenapa? Karena nyawa sudah di atas tenggorokan. Innallaha yaqbalu taubata 'abdin zalimin ma lam yugharghir. Kata Nabi SAW. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatnya seorang zalim selagi belum sampai tenggorokan. Kalau sudah lewat dari tenggorokan, nggak ada artinya taubatnya seseorang. Fir'aun masih mau menganggap dan dia mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan imannya Nabi Allah Musa, tetapi karena memang sudah telat taubatnya dia sehingga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Abu Jahal di depan mata dia masih mengatakan bahwasanya tunjukkan kepala saya kepada Muhammad, bahwasanya saya ketika menghadap kepada Muhammad, kepala saya tidak pernah nunduk saya kepada Muhammad. Dan sampaikan kepada Muhammad, inni aduun lahu fid dunya wa aduun lahu fil akhirah wal iyad billah. Saya musuhnya Muhammad ada di dunia dan saya musuhnya Muhammad ada di akhirat. Apa kata Nabi Muhammad? Ini adalah Fir'auni asyad min Fir'auni Musa. Fir'aun yang di zamanku ini yaitu Abu Jahal itu lebih berat daripada Fir'aunnya Nabi Musa. Fir'aunnya Nabi Musa masih bisa beriman kepada Allah sekalipun dia telat. Tetapi Fir'aunnya Nabi Muhammad yaitu Abu Jahal sudah tahu kematian ada di depan mata, tetap dia tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian famarra bi Abi Jahal wa huwa mulqa fi syada'idil halak. Sudah enggak tahan lagi sudah Abu Jahal. Dalam keadaan sulit sudah Abu Jahal. Fa khafa yakuna bi quwwatan. Abdullah bin Mas'ud ini takut nanti akhirnya ini saya datangi ini Abu Jahal, tiba-tiba nanti Abu Jahal bangun, saya yang kena nanti akhirnya. Ya, fa wada'a ar-rumha fi anfi. Dicoba itu tombaknya Abdullah bin Mas'ud dianukan di hidungnya, ternyata enggak gerak. Nah, ketika enggak gerak, falamma arafa azzahu, ketika dia tahu kalau Abu Jahal itu sudah lemah, irtaqa ala sadrihi, dia naik di atas dadanya Abu Jahal. Wa qata'a ra'sahu, kemudian dipotong itu kepalanya Abu Jahal. Wa syaqqa udnahu, kemudian disobek itu telinganya Abu Jahal. Wa ja'ala fiha khaytan, kemudian diambilkan tali tampar, diikat itu telinganya, kemudian didorong oleh Abdullah bin Mas'ud. Berat kepalanya, satu kepala Abu Jahal itu berat. Dibawa dan digotong itu kepalanya Abu Jahal dihadapkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ya. Ila an alqa baina yaday Nabi SAW, sampai menghadap kepada baginda Nabi SAW. Wa Jibril baina yadayhi yadhak. Jibril ketawa-ketawa. Ya, Jibril ketawa-ketawa. Wa qala udhunun bi udhunin war ra'su ziyadah. Ya. Kalau dulu Abdullah bin Mas'ud cuman hanya dijewer dan disakiti telinganya, hampir lepas itu telinga. Sekarang Abdullah bin Mas'ud dapat embunya. Kalau katanya Jawa embu apa? Tambahannya. Apa tambahannya? Kepalanya Abu Jahal itu tambahannya. Ya. Kata malaikat Jibril, kepalanya itu tambahannya ya Rasulullah. Gitulah perjuangan para sahabat Nabi SAW. Abdullah bin Mas'ud dan beliau menjadi qadhi ada di Kufah, ya, dan menjadi Baitul Mal li Umar, diangkat menjadi Baitul Mal oleh Sayyidina Umar, wa sadran min khilafati Utsman, sampai kepada khalifahnya Sayyidina Utsman. Thumma ata ilal Madinah, kemudian setelah itu dia pulang ke kota Madinah dan beliau sakit, ya, dan sambang oleh Sayyidina Utsman pada saat itu. Faqala lahu, kemudian Sayyidina Utsman bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud, wahai Abdullah bin Mas'ud, kamu sekarang sakit. Ya, ma tashtaki, apa yang kamu rasakan dari sakit kamu? Ditanya oleh Sayyidina Utsman, disambangi oleh Sayyidina Utsman, ditanya, sakit apa kamu ini? Apa kata dia? Faqala dunubi, yang saya pikirkan adalah bukan penyakitku,
tapi yang saya pikirkan adalah dosa-dosaku. Sahabat mikirkan dosa, saudara. Sahabat Nabi SAW masih memikirkan dosa. Kadang-kadang kita berbuat dosa yang nyata masih nggak terasa dengan dosa kita. Ini sahabat yang selalu berjuang bersama Nabi SAW, hidup bersama Nabi, mati untuk Nabi SAW, semuanya untuk Nabi SAW, jiwa raganya untuk Nabi SAW. Itu ketika sakit ditanya, apa yang kamu rasakan? Saya nggak merasakan apa-apa. Saya cuma hanya takut dengan dosa-dosa saya. Dosa-dosaku yang saya pikirkan. Qala fama tashtahi? Kamu kepingin apa? Mungkin kepingin buah atau kepingin apa? Kan kalau ketika nyambang orang sakit kan seperti itu. Kepingin apa? Kepingin makan apa? Kepingin apa? Kepingin apa? Ditanya. Qala fama tashtahi? Saya cuma enggak ingin apa-apa. Yang saya inginkan adalah al-maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dipikirkan oleh mereka ya. Beliau enggak mikirkan apa-apa, tapi yang dipikirkan adalah al-maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Qala ala amuru laka bi tabib, kata Sayyidina Umar, kata Sayyidina Utsman. Apakah saya panggilkan kamu dokter? Biar dokter memeriksa kamu, kata Sayyidina Utsman. Qala at-tabib amradani. Jangan dipanggilkan dokter lagi sudah. Justru dengan adanya dokter saya tambah sakit nanti akhirnya. Iya. Saya tambah sakit kalau ada dokter nanti. Qala ala amuru laka bi ata. Ya. Apakah saya perlu perintahkan seseorang untuk memberikan kamu pemberian-pemberian apa-apa yang kamu butuhkan? Mungkin kamu butuh apa, ya, sehingga dia bisa memberikan kepada kamu. Apa kata dia? Qala la hajata bih. La hajata li bih. Saya enggak butuh apa-apa dengan sesuatu itu. Enggak perlu apa-apa saya. Qala yakunu li auladik min ba'dik. Tayyib. Kalau kamu enggak butuh, mungkin itu sesuatu nanti pemberian-pemberian itu bisa diwariskan kepada anak-anakmu. Anak-anakmu akan mendapatkan warisan daripada kamu. Qala inni la akhsha 'alaihimul faqra ba'da an 'allamtuhum suratal waqi'ah yaqra'una kulla lailah. Saya tidak pernah merasa takut dengan kehidupan anak saya. Kamu jangan memberitahu saya untuk berkaitan tentang harta atau pemberian harta warisan untuk anak saya. Saya tidak pernah takut anak saya melarat, tidak pernah takut anak saya miskin, karena saya sudah ajarkan kepada mereka untuk selalu membaca suratul waqi'ah setiap malam atau setiap sore dibaca suratul waqi'ah. Itu akan mendapatkan dan akan membawa hasil daripada rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan waqad sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man qara'a suratal waqi'ah kulla laila lam tusibhu faqah. Barang siapa yang membaca suratul waqi'ah setiap malam, maka dia tidak akan terkena penyakit miskin. Ya, enggak akan mungkin kanker lagi sudah. Apa kanker? Kantong kering enggak ada lagi sudah. Asal kita betul-betul membaca suratul waqi'ah. Karena itu mujarrab. Suratul waqi'ah ini yang betul-betul kita aktif membaca suratul waqi'ah, insyaallah enggak akan kena penyakit kanker. Penyakit kanker dohir ataupun penyakit kanker batin. Penyakit kanker dohir yaitu berupa daripada harta, enggak akan kurang daripada harta. Batin pun juga demikian, tidak akan kurang daripada adanya penyakit-penyakit itu semua akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau ini Abdullah bin Mas'ud pernah meriwayatkan sebanyak hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud 848 hadis. Ya, beliau banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW sebanyak 848 hadis. Dan beliau wafat ada di kota Madinah ya, pada tahun 33 ya, dan umurnya kurang lebih 63 tahun seperti Nabi SAW, kurang lebih ya 60 tahun lebih, 61 tahun, ada riwayat yang menyatakan 62 tahun, ada riwayat yang menyatakan 63 tahun, dan dimakamkan di pemakaman Baqi' Abdullah bin Mas'ud ya. Dan beliau
meninggalkan harta yang dimiliki oleh Abdullah bin Mas'ud sebanyak 1.000 dinar. 60.000 dinar. Harta yang dimiliki oleh Abdullah bin Mas'ud ketika beliau wafat 60.000 dinar, lain daripada budak dan juga lain daripada hewan-hewan ternak yang dimiliki oleh Abdullah bin Mas'ud. Dan itu semuanya diberikan kepada ahli waris daripada Abdullah bin Mas'ud. Nah, ini beliau meriwayatkan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita baca tadi manaqib biografi Abdullah bin Mas'ud daripada hadis yang diriwayatkan oleh beliau. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan hadis, ya, memberikan ucapan kepadaku, wa huwa shadiq. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu shadiq, jujur, maha benar apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-masduq, ucapannya benar. Tidak ada ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam salah, itu enggak ada. Karena apa? Karena apa yang diucapkan oleh Nabi itu adalah wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah beliau berbicara kecuali itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan bicara dari dirinya sendiri. Karena itu pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika pas kumpul dengan para sahabat, tiba-tiba ada satu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ketika pas kumpul di masjid, Nabi mengatakan, nanti akan masuk dari pintu depan kita, kata Nabi, seseorang wahwa min ahlil jannah. Heran para sahabat, siapa ini yang masuk? Ditunggu siapa kira-kira yang masuk. Ternyata yang masuk orang pasaran, bukan orang-orang ulama atau orang-orang alim atau orang-orang hebat, tidak. Orang-orang pasar, orang-orang biasa. Dia masuk. Abdullah bin Mas'ud pada saat itu, Abdullah bin Abbas, sepupunya Nabi SAW, heran. Loh, ini kok bisa sampai mendapatkan kabar gembira dari Nabi Muhammad, wa huwa min ahlil jannah. Karena kalau sudah Nabi mengatakan dia min ahlil jannah, itu sudah pasti dia akan min ahlil jannah, akan menjadi penduduk surga. Kenapa? Karena apa yang diucapkan oleh Nabi bukan dari diri Nabi, tapi langsung itu dari Allah Subhanahu wa taala. Heran itu Abdullah bin Abbas, apa kira-kira amalannya orang ini kok sampai dia mendapatkan kabar gembira annahu min ahlil jannah. Padahal ini orang biasa. Ini orang pasaran, ini orang biasa, orang kerja, kemudian pulang makan, kemudian sholat, kemudian keluar lagi, kerja lagi, pulang lagi, seperti biasa, orang-orang biasa. Bukan dia ulama, bukan dia orang-orang yang ahli ibadah, bukan orang-orang yang melebihi daripada ibadahnya, biasa-biasa saja orang itu. Akhirnya setelah majelis, ya, Abdullah bin Mas'ud mendatangi orang itu. Pak, saya ini ada masalah di rumah tangga saya nggak mau pulang, saya mau bermalam ke rumah Anda. Kalau diizinkan saya boleh tidur di tempat Bapak, saya mau tidur di tempat Bapak. Kemudian dengan senang hati, namanya orang pasaran, ketika didatangi oleh sepupunya Nabi Muhammad, oh gembira orang tersebut, alhamdulillah ya ibna ammi Rasulillah, segala puji bagi Allah, saya senang sekali antum bisa mau datang ke tempatnya anak gembira. Seperti kayak sampean kita sekarang kedatangan seperti ulama besar misalnya, datangi mau saya mau nginep di rumah Anda. Ini kan kemuliaan namanya, ini keistimewaan namanya. Kemudian Abdullah bin Abbas bilang, saya mau nginep di tempat kamu. Ini sepupunya Nabi Muhammad, ini darah daging Nabi Muhammad SAW, satu keturunan dengan Nabi Muhammad SAW. Diterima oleh orang itu dengan senang hati. Kemudian sampai ke rumahnya bermalam, dilihat, diperhatikan ibadahnya. Dia subuh berangkat masjid, salat, habis salat pulang, habis salat, habis baca wirid pulang. Kemudian pulang dia duduk bersama Abdullah bin Mas'ud bersama keluarganya. Kemudian duduk dengan keluarganya, kemudian nemuin tamu Abdullah bin Mas'ud. Sampai pada saat itu akhirnya Abdullah bin Abbas kemudian setelah jam kerja dia pamit kepada Abdullah bin Abbas, maaf Sayyidina Abdullah bin Abbas, saya waktunya saya kerja, jenengan ada di kamar ya. Oh iya,
Ada di kamar Abdullah bin Abbas. Pulang laut, Allahu Akbar, pulang dia. Ketika dia pulang, sholat bareng sama Abdullah bin Abbas ke masjid, balik lagi ke rumahnya. Seperti itu. Asar, balik lagi ke masjid, balik lagi ke rumahnya. Maghrib demikian, ba'dal isya, habis maghrib sampai isya, kemudian kembali ke rumahnya. Setiap hari seperti itu selama 3 hari. Batasnya tamu 3 hari. Kalau lebih dari 3 hari, ya harus ditanya, mau apa kamu di sini? Kan gitu. Saya ini sudah lebih dari 3 hari di rumahnya Habib Bagir ini. Ya. Nah, ini tamu ditanya mestinya. Ketika 3 hari Abdullah bin Abbas mengatakan, Pak sini, saya sudah 3 hari di sini. Saya ini sebetulnya nggak ada masalah apa-apa di rumah saya. Hanya saya ketika itu mendengar baginda Nabi SAW menyatakan akan masuk dari pintu ini seseorang yang min ahlil jannah. Dan tidak ada yang masuk pada saat itu kecuali kamu yang masuk di tempat dari situ tempat itu. Berarti kamu ini min ahlil jannah. Doa Nabi Muhammad SAW. Nangis orang itu. Alhamdulillah sambil nangis. Tapi saya mau tanya sama kamu, resepnya kamu seperti ini itu apa? Amalan kamu itu apa? Kata Abdullah bin Abbas. Gak ada, Sayyidina Abdullah bin Abbas, saya gak punya apa-apa. Saya gak punya apa-apa. Kata Abdullah bin Abbas, gak mungkin, pasti ada amalan-amalan kamu. Gak ada. Kamu lihat saya sehari-hari bagaimana? Iya, mungkin ada di kamar kamu punya amalan tersendiri atau bagaimana. Saya kan gak tahu, kamu yang tahu. Saya gak punya amalan apa-apa, cuman hanya satu. Saya kalau mau tidur, sebelum saya tidur, saya memaafkan kesalahan-kesalahan orang kepada saya. Dan saya sebelum tidur harus meminta maaf kepada orang-orang yang pernah mungkin saya salah, mungkin saya pernah salah kepadanya. Dan saya jangan sampai di dalam hati saya benci kepada seseorang. Dan jangan sampai orang itu benci kepada saya sehingga hati saya betul-betul bersih. Apa kata Abdullah bin Abbas? Ini amalan kamu sehingga kamu mendapatkan kabar gembira dari baginda Nabi Muhammad, annaka min ahlil jannah. Dari apa? Dari bersihnya hati kamu yang tidak ingin ada salah dan tidak ingin disakiti dan tidak menyakiti orang lain. Ini karena itu dikatakan asyahid apa? Artinya apa yang diucapkan oleh Nabi as-sadiq al-masduq. Maha jujur Nabi Muhammad dan ucapannya maha benar Nabi Muhammad SAW. Nah ini Nabi SAW mengatakan kepada Abdullah bin Mas'ud, ya, beliau mengatakan baginda Nabi SAW, inna ahadakum yajma'u khalquhu, sesungguhnya di antara kalian manusia ini ciptaannya itu dikumpulkan ya di dalam perut ibunya itu pertama kali itu 40 hari pertama itu masih menjadi air sperma. Air sperma. Kita ini manusia terbentuk daripada air sperma. Karena itu Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, beliau mengatakan, saya ini heran kepada orang-orang yang sombong. Kana bi amsihi nutfah wa yakunu ghadan jifah wa fi batnihi qadirah. Saya ini heran sama orang-orang yang sombong. Kenapa? Dia itu diciptakan dari air sperma. Dan besoknya ketika meninggal jadi bangkai. Dan setiap hari yang dibawa dalam perutnya kotoran-kotoran semua. Dan yang keluar dari lubang-lubang pori-pori semua itu kotoran semuanya. Apa ya? Dari hidung keluar kotoran. Dari telinga keluar kotoran. Dari mata keluar kotoran. Maaf, dari depan atau belakang semua kotoran. Kalaupun juga keluar dari pori-pori keringat kotoran. Semuanya kotoran yang keluar dari kita. Dan setiap hari yang kita bawa kemana-mana di dalam perut kita ini apa? Kotoran semuanya. Andai kata dipaksa untuk keluar darah, kotoran, najis. Kemudian keluar juga cairan yang dari dalam badan kita. Semua kotoran semuanya. Apa yang akan disombongkan oleh manusia? Karena itu dikatakan 40 hari pertama manusia itu adalah nutfah. Apa nutfah? Air sperma. Masih bentuk air sperma. Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik. Setelah 40 hari kemudian, berarti 80 hari,
baru dia akan terkumpul menjadi gumpalan darah. Thumma yakunu mudghatan mithla dzalik. 40 hari kemudian berarti 120 hari baru di situ akan menjadi mudghah, menjadi gumpalan daging, ya. Nah, pada saat itu juga berarti sudah 3 bulan. 3 bulan kurang lebih, 4 bulan 10 hari, 4 bulan ya. Yang 4 bulan fa thumma yarsalul malaku fayanfukhu fihi ruh. Kemudian diutus malaikat untuk meniupkan ruh. Dan diperintahkan pada saat itu untuk 4 perkara, 4 kalimat, mencatat daripada 4 kalimat yang ada pada diri manusia yang tidak perlu kita khawatirkan. Yang pertama apa? Bikat birizki, dicatat rezeki kita. Apa yang kita bingungkan? Kita sekarang kalau kita lihat burung itu sudah ada rezekinya masing-masing. Wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha. Setiap makhluk Allah di muka bumi ini sudah ditentukan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Fulan, hewan ini, manusia ini, semua sudah ada bagiannya masing-masing rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tidak mendapatkan rezeki, semua diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad beliau mengatakan, yang ada pada diri kamu itu akan menjadi rezeki untuk kamu. Yang tidak ada pada diri kamu itu bukan menjadi rezeki kamu. Sekalipun sudah dari tangan ternyata hilang, ternyata habis, itu bukan berarti rezeki buat kamu. Rezeki yang buat kamu itu yang bisa masuk ke dalam diri kamu itu namanya rezeki. Ya. Yang kedua, ajal. Ajal manusia enggak ada orang yang tahu. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang ajal manusia, tidak ada yang bisa mengatakan mundurkan sebentar atau majukan ajal saya, atau kita minta supaya cepat mati, enggak ada istilah. Ada amrullah. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala, sudah dicatat di Lauhul Mahfuz tentang ajalnya kamu, rezekinya kamu seperti ini. Sudah enggak perlu takut. Enggak perlu takut rezeki, enggak perlu takut ajal. Itu semua ada dapat bagiannya masing-masing. Dikatakan oleh Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan, dan dalam Hadrah Basaudan itu hadrah bukan Hadrah Basaudan sebetulnya, Hadrah Al-Bar. Hadrah Basaudan itu adalah Hadratul Bar wa Hadratul Basaudan. Yang dikatakan Hadrah Al-Bar, ada hakikatnya itu qasidah Habib Umar bin Abdurrahman Al-Jalajil Al-Bar, Abdurrahman Al-Bar. Nah, itu Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan minal muhibbin yang sangat luar biasa, yang sampai menjadi akhirnya menjadi Hadrah Basaudan. Dan juga menjadi Hadrah Al-Bar itu. Dikatakan thumma idza mutta atuk wa ghassaluk wa kaffanuk wa syayya'uk wa alhaduk wa sirta jifah khamah. Kemudian kalau kamu mati, kamu meninggal, datang ajal kamu akan didatangi oleh orang-orang yang kenal kepada kamu, datang kepada kamu, akan melihat mayat kamu. Pada saat itu namanya kamu sudah hilang, menjadi apa? Mana jenazahnya? Menjadi jenazah sudah. Nama kamu sudah tidak ada di situ. Kapan jenazahnya dikubur? Kapan jenazahnya akan dimakamkan? Sudah menjadi kata-kata jenazah sudah. Artinya apa? Bangkai. Manusia apa? Menjadi apa manusia? Apa yang akan dibanggakan oleh manusia? Tsumma idza mutta'atuk wa qassalu, kamu akan dimandikan. Enggak ada daya mandi sendiri. Yang dulu kamu mandi, kamu dimandikan. Wa qassalu wa kaffanuk, dan kamu dikafani. Mana dunia kamu? Mana harta kamu? Mana istri kamu yang katanya cantik, yang katanya hebat, yang kamu tinggal semuanya. Kalau sudah meninggal, sudah bukan menjadi istri kamu lagi. Mungkin dia bisa jadi kamu wafat, dia akan diambil oleh orang lain. Harta yang kamu miliki sebentar lagi akan diambil oleh orang lain. Apa yang akan kita banggakan di muka bumi ini? Apa yang akan kita banggakan di dunia ini? Kalau sudah datang ajal seseorang. Wa kaffanuk wa syayya'uk, dan kamu akan diantar. Syayya'uk, ditasyi', diantar oleh orang-orang sampai ke tempat istirahat kamu. Wa alhaduk, dan di situ kamu akan dimasukkan ke liang lahat. Kalau sudah seperti itu, apa yang menjadi manusia itu? Jadi apa? Wasirta jifah khamah, kamu akan menjadi bangkai yang bau, bangkai yang tidak ada artinya. Kecuali apa? Orang-orang yang mempunyai amal-amal yang baik, mempunyai amal-amal soleh,
dan amal soleh itu yang akan menemani manusia itu sendiri. Jadi nggak ada istilah dunia itu lebih hebat daripada akhirat. Dunia nggak ada apa-apanya dibanding akhirat. Sudah waktunya. Karena itu dikatakan dunia mahilil magar wa inna mahilil mamar. Dunia kamu itu bukan untuk tempat tinggal kamu. Dunia kamu itu hanyalah untuk kamu bisa melewati. Kemudian yang keempat, wa amal yang ketiga adalah amalih, mencatat amalnya kamu, baik atau jelek, syagi atau sa'id. Semua itu ada tergantung daripada apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja perlu kita minta kepada Allah agar supaya kita senantiasa diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan oleh Allah, diberikan panjang umur, sehat afiat, diberikan mudah-mudahan insyaallah orang-orang tua kita yang masih hidup diberikan panjang umur, yang penyakit sakit kemudian diangkat penyakitnya oleh Allah, dan mudah-mudahan insyaallah segera kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, anak kita, istri kita, keluarga kita, guru kita, saudara-saudara kita, tetangga kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yasari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.